Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang cita-citaku menjadi anak yang solih. Yeay. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, Innama bu'ithu la utammima makarimal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk menyempurnakan akhlak, teman-teman. Pada pertemuan materi kali ini, kita akan bahas 3 hal. Yang pertama, bersikap jujur. Yang kedua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Yang ketiga, indahnya saling menghargai. Dengan tujuan pembelajaran, memahami makna dan menunjukkan perilaku jujur, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan bahas yang pertama, bersikap jujur. Kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya. Wah, teman-teman, ternyata bukan hanya emas dan permata ya yang harganya mahal, ternyata kejujuran pun harganya mahal. Orang yang jujur adalah orang yang memiliki harga diri yang tinggi. Kejujuran seseorang merupakan cerminan dari akhlak yang terpuji. Jujur adalah sebuah perilaku berpegang teguh pada kebenaran. Orang yang jujur percaya bahwa Allah melihat perilaku dan ucapannya. Kejujuran adalah salah satu bukti keimanan dan ketakwaan seseorang. Maka, jika kita ingin membuktikan kepada Allah bahwasanya kita adalah seseorang yang beriman dan bertakwa, maka berperilaku dan mengucapkan kata-kata yang jujur. Sikap jujur harus diterapkan di mana saja, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Mengapa ya kita harus bersikap jujur? Ada yang tahu tidak, teman-teman? Wah, ternyata teman-teman, mengapa kita harus bersikap jujur itu? Karena yang pertama, kejujuran menghasilkan kemuliaan. Di mana orang yang membiasakan bersikap jujur, kehidupannya akan mulia. Orang lain akan menghormatinya, hidupnya bahagia, dan Allah akan memberikan derajat yang tinggi di surga. Yang kedua, kejujuran juga menciptakan perdamaian. Masyarakat yang jujur akan menciptakan kehidupan yang damai, tentram, dan aman. Orang yang jujur selalu menghormati orang lain, serta bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, kejujuran juga mempererat persaudaraan. Orang yang jujur pasti disenangi orang lain, sehingga banyak temannya. Teman adalah saudara. Makin banyak saudara, hidup kita akan makin mudah. Setiap saudara akan saling membantu dan saling menghargai satu sama lain. Kita lanjut kepada materi berikutnya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Di mana manusia tidak bisa hidup sendirian, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Inilah sebabnya setiap orang harus saling menghormati. Hormat kepada orang tua, guru, anggota keluarga, dan lain-lain. Teman-teman tahu tidak mengapa orang tua menjadi urutan yang pertama yang harus kita hormati? Itu karena ayah dan ibu adalah orang pertama yang berjasa kepada kita. Ibu mengandung kita selama 9 bulan lebih dengan penuh kepayahan. Setelah lahir, ibu juga merawat dan mengasuh kita dengan tiada penuh bosan. Sedangkan ayah tiada lelah bekerja setiap hari untuk menafkahi kita. Pergi pagi, pulang sore dengan harapan keluarganya hidup sejahtera. Meskipun lelah, ayah tetap giat bekerja. Semua itu adalah wujud kasih sayang ayah dan ibu kepada kita. Lalu, mengapa guru menjadi urutan yang kedua? Karena guru adalah orang tua kita di sekolah. Guru sangat besar jasanya karena membimbing kita menjadi anak yang berilmu. Kita bisa membaca, berhitung, memiliki keterampilan, semua itu berkat jasa dari para guru yang dilakukan dengan penuh kasih sayang. Dan mengapa anggota keluarga menjadi urutan yang ketiga yang harus kita hormati? Karena anggota keluarga adalah orang yang setiap hari kita temui. Kita selalu membutuhkan bantuan mereka, baik ketika sehat maupun sakit. Seperti kakak, adik, nenek, kakek yang tinggal satu rumah bersama kita.
Yuk, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu indahnya saling menghargai. Yang pertama, menghargai pendapat. Di mana saja ketika kita mengadakan musyawarah, biasanya banyak yang berpendapat. Dari beberapa pendapat tersebut harus kita hargai. Kemudian kita simpulkan mana yang terbaik dari beberapa pendapat tersebut untuk dipakai bersama. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran atau permusuhan. Setiap perbedaan harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang menjadi pilihan bersama. Yang ketiga, cara menghargai pendapat orang lain. Yang pertama, mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Yang ketiga, menyanggah pendapat dengan santun. Yang keempat, mendukung pendapat yang benar. Yang kelima, melaksanakan hasil keputusan bersama. Alhamdulillah, itulah materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.